Selamat bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Kakak dapat masker dulu ya. Yang suaranya jelas. Wah, gimana nih kabar dari kalian semua? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat ya. Pasti semuanya sehat, karena kita juga semua dalam keadaan Sehat, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu. Adik-adik. Adik-adiknya sudah berdiri dulu. Oh iya. Pada duduk, ayo berdiri. Ayo, walaupun kita ada di rumah kita masing-masing, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita juga. Setuju kantor. Oke, sekarang kita mau mulaikan ibadah kita. Kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Surgawi. Semuanya angkat tangan. Mulai dalam sikap berdoa ya. Dengan kemuliaan nama Tuhan. Betul sekali. Kayaknya ada
Iya, yang bercerita tentang firman Tuhan hari ini. Ya, betul. Hari ini firman Tuhan akan berbicara mengenai seorang tokoh yang punya sifat penipu ya. Iya. Nah, iya, berbohong ya, iya betul. Nah, sekarang kita mendengar lagi pujian, kalau berbohong itu dosa Tuhan. Siapa sih berdiri semuanya? Melakukan firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam. Dan biarlah lewat firman yang kami
kami boleh menghiburkan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk kakak yang membawakan firman Tuhan, biar Roh Kudus bekerja mengurapi hamba-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, adik-adik apa anak-anak nih? Selamat ketemu lagi. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Oke, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang duduknya manis. Ya, kita mau dengar sebagian daripada firman Tuhan. Siapa di sini? Di sana, ya, yang punya saudara kembar? Punya? Kamu punya saudara kembar? Kamu? Oh, enggak ya? Atau ada? Pernah lihat saudara kembar? Biasanya saudara kembar itu mirip mukanya, ya. Matanya mirip, hidungnya mirip, senyumnya juga mirip, cara jalannya juga mirip. Tetapi yang saya mau cerita ini ada di dalam Alkitab. Anak kembar nggak mirip, tapi yang kakak itu badannya berbulu dan senangnya, hobinya berburu. Badan berbulu, hobi berburu. Tetapi yang adik itu kulitnya licin, maksudnya tidak ada berbulu dan dia senangnya di rumah. Maka si kakak itu menjadi kesayangan dari ayahnya. Dan yang bungsu, yang adik, itu kesayangan dari ibunya. Memang sejak kecil, sejak masih di kandungan ibunya, keduanya ini sangat berbeda. Sedemikian berbedanya, sampai-sampai ketika ibunya sedang mengandung mereka berdua itu, ibunya sampai merasa kesakitan. Dan Tuhan bilang sama ibunya, memang kedua anak yang dikandung oleh ibu ini akan menjadi bangsa yang bertolak belakang, ya. Dan benar saja, waktu dilahirkan, sang adik memegang tumit dari kakaknya. Itu memberi pertanda bahwa ternyata si adik memang satu kali akan lebih mengendalikan daripada sang kakak. Nah, sejak kecil sudah berbeda. Sampai besar mereka ternyata semakin berbeda. Satu kali ketika yang kakak baru pulang dari berburu, dia melihat adiknya. Oh, si adik lagi di rumah, sedang memasak, sedang membuat perapian dari kayu, lalu di atasnya ada makanan yang sedang dimasak. Itu adalah sup kacang merah. Wih, siapa yang suka sup kacang merah? Ada yang suka? Enak banget kan? Iya. Nah, si kakak yang namanya Esau, dia melihat si adik lagi makan. Kayaknya asik banget, hangat-hangat, rasanya enak. Si kakak yang habis berburu, lelah dan lapar, melihat adiknya sedang makan. Aduh, pengen banget nih, gimana ya caranya? Aduh, buru-buru dia pulang biar cepet sampai ya ke tempat adiknya. Pas dia sampai, dia bilang gini sama adiknya, aduh, bagi dong makanannya. Kata adik, boleh, tapi pakai syarat ya, pakai syarat kalau mau. Syarat apa sih? Udah deh cepetan, aku mau banget deh pokoknya. Kamu syaratnya apa aja, boleh lah katanya. Bener nih, bener. Iya cepetan dong, kata kakaknya. Kata adiknya gini ya, kalau kamu mau sup ini, aku kasih sama semua-muanya, sama bumbu-bumbunya. Aku kasih sama panci-pancinya juga boleh. Tapi asal hak kesulungan buat aku ya. Si kakak mikir, hak kesulungan? Apalagi nih adik gue ya.
Aduh, orang udah lapar, kesulungan, kesulungan. Iya, kesulungan. Akhirnya si kakak, karena dia lapar banget, udah deh. Iya, oke, kesulungan buat kamu, yang penting sini supnya. Silakan kakakku. Maka terjadilah transaksi. Hak kesulungan yang harusnya ada di tangan kakak Esau. Gara-gara kakak Esau lapar, haus, kepingin banget makan makanan yang enak itu. Akhirnya dia melepaskannya kepada adiknya. Ya, si kakak pikir apa sih lah hak kesulungan? Gak penting-penting amat juga. Buktinya saya hidup nih, baik-baik aja. Terus si kakak makan. Hari itu berlalu, sudah lama sekali. Sampai pada suatu waktu, ketika sang ayah mereka, yaitu Bapak Yakub, ya, Bapak Yakub ya, masih ingat? Nah, ya, Bapak Yakub, ibunya, ya, Ibu Ribka, iya, Ibu Ribka. Nah, bapaknya Esau dan Yakub sudah menjadi tua, umurnya sudah banyak, matanya sudah rabun. Lalu dia berpikir gini, aduh, umur saya sudah banyak, mungkin saya gak lama lagi harus meninggalkan dunia ini. Jadi saya harus pesen sama anak-anak saya harus meninggalkan warisan kepada anak saya. Kalau gitu saya panggil anak saya yang sulung. Siapa yang sulung? Masih ingat tadi namanya? Iya, Esau. Esau datang. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Sini nak, saya mau memberi sesuatu kepada kamu. Ya, tapi sebelumnya coba kamu tolong pergi. Ya, bikinin saya makanan kesukaan saya. Kamu tahu kan makanan kesukaan saya? Oh, siapa? Akan saya sediakan dengan segera. Baiklah. Lalu Esau pergi. Dia udah tahu makanan kesukaan ayahnya, yaitu hasil buruannya dia di hutan. Makanya si Esau pergi cepat-cepat. Nah, begitu Esau pergi, ternyata ibu mereka mendengar pembicaraan tadi bahwa Bapak Yakub akan memberikan berkat bagi anaknya. Oh, si ibu mikir, aduh, kalau Esau yang dapat, gimana ya? Kayaknya mendingan Yakub yang dapat. Gimana nih caranya? Oh, lalu Ibu Ribka bilang gini, dia panggil anaknya. Anaknya namanya Yakub. Oh, salah tadi saya sebut bapaknya Yakub ya. Bapaknya Ishak namanya. Terus si ibu manggil anaknya yang bungsu, yang kesayangannya dia, yang tidak berbulu itu, si Yakub. Yakub, sini. Kenapa Bu? Kenapa Ma? Kenapa Bunda? Sini. Cepet. Kamu cepet. Nih kakak kamu lagi pergi. Sekarang kamu cepetan. Kamu mau berkat gak? Adek-adek mau berkat gak? Mau duit gak? Ih, mau, apalagi kalau banyak ya. Nih, cepat sini. Tapi gimana? Saya kan bukan anak yang paling tua. Udahlah, gini. Tadi bapakmu udah bilang dia akan kasih berkat. Tapi syaratnya harus kasih makanan kesukaan bapak. Yakub mulai pusing. Mau, tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kan ketahuan dong Bu, saya ini kan tidak berbulu. Kakak bulunya banyak. Tenang. Nanti kita atur. Yang penting sekarang kamu nurut ya. Tapi udah, nanti kalau makanan ibu yang bikin. Nanti kalau bulu nanti kita aturin deh. Pokoknya nanti bisa. Wah. Akhirnya Yakub setuju. Ibunya menyediakan makanan, Yakub buru-buru ambil kambing domba yang paling bagus, lalu disembelih, lalu dimasak. Ibunya yang masak. Dan kulit domba itu ditaruh di badannya, di lehernya, yang kira-kira nanti akan diraba oleh Bapak Ishak. Sudah semua selesai, maka Yakub pun masuk ke ruangan ayahnya.
Ayah, aku datang. Oh, kok cepat sekali, kata Bapak Ishak. Iya ayah, ini aku datang membawa apa yang ayah suka. Kalau dari suaranya sih kok kayak bukan kakak ya, bukan kakak Esau nih. Tapi sini, kamu mendekat kepada saya. Oh, Yakub mendekat. Aduh, mendekat. Sini nak. Oh, tapi baunya bau kakak. Suaranya tapi coba sini, dipegang, diraba. Ah iya, ini pasti Esau. Kan tadi saya cuma ngomong sama kakak Esau. Oke, mana makanannya? Terus Bapak Ishak makan. Oh, memang anak ini baik, pinter. Dia tahu apa kesukaan ayahnya. Selesai makan, lalu Bapak Ishak memberkati anaknya. Segala berkat, segala harta benda, semua diberikan, dikasih kepada anaknya yang menghadap kepada Bapak Ishak. Bapak Ishak taunya itu kakak Esau. Segala berkat semua diberikan. Oke, begitu ya nak, Tuhan memberkati kamu. Terima kasih ayah. Dah. Yakub keluar. Dia udah dapat berkat dari ayahnya, berkat kesejahteraan, berkat yang melimpah buat dia semua. Tiba-tiba ada yang masuk lagi ke ruangannya, ke kamarnya Bapak Ishak. Selamat siang ayah, aku datang nih membawa kesukaan ayah, makanan kesukaan ayah. Tadi kan ayah pesen kan? Bapak Ishak, oh, siapa? Bukannya tadi sudah datang? Ini aku baru datang ayah. Aku bawa apa yang ayah pesankan. Wah, Bapak Ishak menjadi bingung karena baru saja dia memberkati anaknya. Lalu ini siapa? Wah, berarti tadi yang datang bukan kakak Esau dong. Wah, Esau lalu merasa sedih. Terus dia bilang, ya Pak, tapi itu bukan saya, ini saya, Esau. Masa Bapak gak kenalin? Anak-anak mungkin bingung ya di rumah. Kenapa sih kok Bapak Ishak bisa gak kenalin anaknya sendiri? Karena Bapak Ishak itu umurnya udah banyak. Matanya sudah rabun, gak bisa lihat lagi dengan jelas. Paling bisa lihat terang dan gelap. Kalau sekarang kan kalian kalau matanya tidak bisa lihat dengan jelas pakai kacamata kan? Iya, waktu zamannya Bapak Ishak belum ada kacamata. Jadi Bapak Ishak itu benar-benar nggak bisa membedakan muka orang sekalipun sudah mendekat. Makanya tadi kan diraba-raba tangan anaknya. Ya, katanya Esau, kakak Esau. Ya, terus saya bagaimana dong? Masa nggak ada lagi berkat buat saya? Sedikit aja masa nggak ada yang tersisa ayah? Kata ayahnya, nggak ada nak, semua sudah kuberikan. Wah, Esau kehilangan semuanya. Tapi dia jadi kesel. Padahal sih sebenarnya dulu-dulu dia kan pernah menyerahkan hak kesulungannya ya gara-gara makanan. Tetapi hari itu mengetahui bahwa ternyata dia sudah diperdaya, sudah ditipu oleh adiknya. Dia marah besar. Dia bilang, aduh si adikku itu memang ya. Kalau nggak karena bapak nih, akan kubunuh dia. Ibunya dengar, wah kakak mau membunuh adik. Ibu takut, aduh jangan sampai terjadi perkelahian yang hebat di antara keduanya. Jadi Ibu Ribka bilang kepada adik Yakub, sini nak, kamu pergi aja. Supaya jangan sampai terjadi hal yang tidak baik. Kamu pergi ke rumah pamanmu di Haran.
Jauh. Tetapi cuma itu caranya, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yakub pergi melarikan diri. Maka sejak saat itu, kedua saudara ini menjadi hubungannya kurang baik. Gara-gara apa coba? Iya, gara-gara ada yang tidak jujur, ada yang berbohong. Ya, tadi kita sudah nyanyikan lagunya, bohong-bohong itu dosa. Tuhan tidak suka. Tetapi Yakub sudah melakukannya. Walaupun memang sih ada dukungan dari ibunya, tetapi tetap aja bohong itu dosa. Dan dosa menghasilkan kesulitan kepada Yakub. Tahu nggak? Yakub itu sampai ibunya meninggal dia nggak pernah ketemu dengan ibunya lagi. Karena dia kan disuruh pergi melarikan diri agar tidak terjadi perkelahian hebat antara kakak dan adik, ya kan? Tapi gara-gara itu mereka berpisah tempat. Semua karena apa? Karena ada dosa, ada kebohongan yang dilakukan di sini. Makanya firman Tuhan bilang di dalam Alkitab ya, di ayatnya, sebentar saya buka ya. Ya lama. Makanya Alkitab bilang di dalam Mazmur 34 ayat 15. Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Jadi yang jahat-jahat, yang gak baik itu dijauhi. Kenapa? Agar kita mendapat hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Kalau enggak, nanti pasti dosa itu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Harusnya kalau tidak menipu kan gak usah musuhan, ya kan? Kalau tidak menipu kan gak usah lari, kenapa juga mesti lari, ya kan? Kalau enggak karena menipu, dia kan gak harus enggak ketemu ibunya sampai ibunya meninggal. Kan itu ibu kesayangan loh, anak kesayangan Daud, anak kesayangannya si ibu Ribka adalah si Yakub. Tapi gara-gara sesuatu yang jahat, maka ada hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi. Makanya firman Tuhan tadi di dalam Mazmur bilang, jauhi yang jahat. Nah, adik-adik semua, anak-anak semua, dimanapun berada, jauhi yang jahat, ya. Supaya kita nggak perlu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita ini. Bahkan firman Tuhan bilang upah dosa, upah hal yang jahat itu maut. Artinya kematian yang kekal. Wah, nggak enak itu ya. Betul. Makanya kita mau menjauhi yang jahat sesuai dengan firman Tuhan supaya hidup kita diberkati. Ya, mau semuanya diberkati oleh Tuhan, hidup damai dan mengalami berkat yang dari Tuhan. Ya, semua kita mau. Saya juga mau, ya. Mama papa juga pasti mau kita semua menjauhi hal yang jahat. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Oke, semua yang mau menjauhi yang jahat, kita minta pertolongan kepada Tuhan agar kita bisa menjadi anak-anaknya yang berkenan. Yuk kita berdoa ya. Berdoa semua, lipat tangannya. Ya, tutup matanya, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau mau agar kami menjauhi segala yang jahat. Tolong kami
agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Dan hidup kami boleh berkenan selalu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat melakukan kehendak Tuhan. Jauhi yang jahat, Tuhan menolong kita semua.